Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita akan berdiskusi nih, ngobrol santai dengan dua tokoh Kabupaten Kuningan di sini. Sebelah kanan saya ada Pak Haji Dede Ismail. Beliau adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan dan sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD. Dan yang kedua sebelah kiri saya Pak Haji Udin Kusnedi, ya Pak Haji. Beliau Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan. Oke, pemirsa, untuk topik perdana ini kita akan mengangkat tema yang lagi hangat nih sekarang, tetap tentang Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan ternyata sekarang masih menjadi perbincangan publik. Pro dan kontra kemarin sempat terjadi antara Tahura dan Taman Nasional. Nah, kebetulan di sini ada dua tokoh yang saya yakin sangat memahami tentang persoalan-persoalan tersebut. Untuk kalimat awal mungkin kita akan persilahkan kepada siapa dulu nih? Kepada Pak Haji Udin nih. Pak Haji Udin kemarin sempat juga di Kuningan Mas memberikan pernyataan yang saya lihat tidak terkesan mendukung kesana sini gitu ya. Mungkin kita bisa dengarkan nih, bisa simak bagaimana pernyataan lebih tegasnya. Mana? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih saudaraku Pak Dede dari Kuningan Mas Channel, Kuningan Channel, saudaraku Pak Haji Ismail, selaku Ketua Partai Gerindra dan pimpinan Dewan di lembaga. Selamat datang Pak Sulat dan pimpinan saya nih. Siap, terima kasih. Jadi begini, hari ini memang saat ini Kabupaten Kuningan sedang dilanda isu yang luar biasa terkait Taman Nasional Gunung Ciremai, dan sesuatu hal yang wajar dan lumrah apabila dari beberapa pihak, beberapa orang punya cara pandang yang berbeda terkait isu-isu yang sedang beredar di Kabupaten Kuningan. Pada dasarnya kami dari fraksi Partai Amanat Nasional memiliki cara pandang yang mungkin sama dengan yang lain, walaupun berbeda, hal yang wajar. Kami di sini berpandangan bahwa Taman Nasional Gunung Ciremai ini hari ini memang banyak sekali gonjang-ganjing yang terjadi terkait Taman Nasional Gunung Ciremai. Contoh sudah terlalu banyak masukan-masukan juga yang timbul dari masyarakat di sekitar Gunung Ciremai. Ini juga kita sadari bahwa setiap apapun yang terjadi pasti akan ada pro dan kontra. Pada dasarnya kami di lembaga ini, khususnya di legislatif dan eksekutif, kami di legislatif ingin tahu bagaimana proses dulu yang terjadi tentang Gunung Ciremai ini, Taman Nasional Gunung Ciremai ini bisa terjadi. Saya secara pribadi sudah mengadakan satu penelusuran terhadap proses-proses yang dulu dilakukan terkait sampai di Taman Nasional Gunung Ciremai ini bisa berada di Kabupaten Kuningan. Hal ini adalah berdasarkan dari ajuan dari pemerintah daerah pada saat zaman dahulu, dan memang legislatif dan eksekutif ada satu hal yang belum harus paham, yang artinya legislatif pada saat itu orang katanya hanya pendatangannya saja, sementara ajuan sudah jadi merupakan ajuan dari eksekutif. Ya. Dan ini hari ini seolah-olah adanya Taman Nasional Gunung Ciremai ini seolah-olah legislatif yang mengembangkan kembali Taman Nasional. Seolah-olah inisiatornya itu legislatif, gitu. Padahal kan eksekutif dulu. Ya dulu mungkin ya. Padahal eksekutif yang mengajukan, hanya meminta tanda tangan gitu kan ke DPRD, ketua DPRD. Nah, itu untuk pandangan yang sekarang gimana nih?
Ya, pandangan sekarang saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, kepada fraksi-fraksi yang ada di lembaga, tolonglah kita jangan terlalu mempermasalahkan Taman Nasional Gunung Ciremai atau Tahura. Yang harus kita jaga, yang harus kita permasalahkan adalah keberlangsungan Gunung Ciremai ini. Hari ini kita tahu kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia hari ini sedang penuh, sedang dilanda bencana yang begitu luas. Banyak banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, longsor di mana-mana. Corona hari ini juga terjadi. Sementara kita hanya memikirkan permasalahan Taman Nasional yang notabene, kalaupun ada kesalahan di Taman Nasional Gunung Ciremai, mari kita sama-sama perbaiki. Kalaupun Taman Nasional Gunung Ciremai dirasa belum bisa memberi manfaat buat masyarakat, dirasa belum bisa manfaat buat Kabupaten Kuningan, ya kita bicarakan. Jangan jadikan gonjang-ganjing. Jangan Gunung Ciremai yang tidak salah seolah dia tetap. Ini juga tidak baik. Saya mengajaklah pada teman-teman baik itu fraksi lain, penggiat lingkungan hidup, eksekutif, legislatif, masyarakat, semuanya lah. Mari kita sama-sama hidup bersama untuk menyelesaikan dengan baik. Bukan kita berbicara merasa kita ini paling benar. Itu. Jadi sebetulnya Pak Ketua ini setuju TNGC atau Tahura? Saya tidak bicara TNGC dan Tahura, apapun namanya, sekiranya tidak bermanfaat dan hanya merusak lingkungan itu tidak penting bagi kami. Kami tidak terlalu mementingkan mau TNGC atau Tahura, karena TNGC juga itu sudah ada aturan-aturan yang jelas yang dikeluarkan oleh kementerian. Tahura juga ada aturan-aturan yang jelas yang sudah dikeluarkan dari kementerian. Dan saya akan setuju kepada nama TNGC mau Tahura yang siap menjaga komitmen konsisten untuk menjaga kelestarian alamnya. Nah, ini satu pertanyaan nih bagi Ketua. Saya pernah mendengar bahwa BPNTC yang mengelola TNGC itu BPNTC ya, kurang melakukan kinerjanya belum optimal. Apakah mungkin benar atau tidak? Mungkin saya pertanyakan. Semacam ini, remunisasinya seperti apa? Katanya tidak terlalu bagus. Dan kemudian ada pembangunan di kawasan yang seharusnya itu jadi kawasan lindung seperti itu. Benar nggak? Itu kita sudah menelusuri ke beberapa wilayah, tetapi itu akan kita bawa nanti ke pansus. Tidak lihat juga kita menggunakan ini di sini, karena ini juga kita berbicara satu tambah. Ya. Nanti mungkin setelah pansus yang akan dilakukan oleh DPD Kabupaten Kuningan, kita bisa berbincang kembali ke DPD. Ya, karena itu akan dijadikan sebagai dasar kita juga tidak bisa berbicara secara asal-asalan, karena TNGC juga akan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Ke Pak Haji nih, Pak Haji dikenal sebagai tokoh politikus di Dewan yang paling keras menyuarakan menolak Tahura. Bagaimana mungkin alasannya nih yang bisa diperdengarkan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya? Yang pertama yang saya sampaikan itu dasar kita harus dilandasi dengan kaidah hukum. Artinya ada yang nolak Taman Nasional Gunung Ciremai ini kan oleh prosesnya awal. Ada beberapa hal secara juridis ya terkait TNGC wilayah Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Ada satu desa perbatasan di Kabupaten Cirebon, juga kota kabupaten perbatasan. Yang pertama kita lihat tadi dasar hukum masih konflik pada undang-undang dasar 1945. Di dalamnya juga nanti ada undang-undang peraturan pemerintah mengganti undang-undang Perpu. Ya. Karena ada banyak nih, salah satu contohnya misalkan ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi wilayah alam hayati ekosistemnya, undang-undang nomor 5 tahun 1994 tentang konvensi kesehatan masa bangsa, ada undang-undang 41 tahun 1999, kemudian undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisataan, kemudian ada undang-undang nomor 32
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan ada lagi di bawahnya ada peraturan pemerintah atau PP. Di sana juga salah satunya ada contoh, ada PP nomor 7 tahun 1999, kemudian tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, sistem di dalamnya. Ada PP nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, ada PP nomor 45 tahun 2004 dan seterusnya. Nah, terus juga ada lagi peraturan menteri atau Permen. Kemendikbud nomor 47 KPTS 2/2003 tentang tata usaha pengambilan penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Kemudian ada Permendikbud nomor 48/Menhub 2/2008 tentang pedoman penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar. Untuk Permendikbud nomor P53/Menhub 2014 dan seterusnya. Di bawahnya ada lagi turunannya, kita ada peraturan direktur jenderal, KHA /KSDAE Dirjen KHA /KSDAE. Ya, salah satunya sebagai contoh Dirjen KHA nomor P2/4 STT Set /2011 tentang pedoman pemberian tanda batas area perusahaan pariwisata alam di Taman Nasional. Terus di bawahnya juga banyak ada dari Bapak Presiden, saya coba rangkum. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah bentuk produk hukum. Di dasar hukumnya itu ya, produk hukum di mana akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Kuningan pada saat itu di zaman pimpinan Pak Haji Suganda kemudian melakukan MOU kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dari landasan dasar hukum tersebut kemudian muncul ada anggapan di awal dari satu pekan atau 1 bulan yang kemarin itu terjadi adanya beberapa pendapat terkait dengan status dan biasa dari Tapura. Bagi kami, apalah artinya status Tapura? Kenapa? Yang kita butuhkan saat ini ada yang melestarikan ekosistem hutan lingkungan hidup. Kenapa? Kita membutuhkan mata rantai kehidupan antara satwa, dan sebagainya, sehingga nanti terjadi keseimbangan. Hutan sebagai penghasil produsen pembuat air. Nah, di dalamnya kita harus bisa mengamankan habitat, sehingga kalau kita berpikir TNBC memang sudah makan sate, sekarang makan. Jadi saya makan, kemudian terasa pedas. Nanti 50 tahun yang akan datang, saat era panas global, sampai rumah kaca, asap pendarahan, dan sebagainya. sekarang kan udah 16 tahun nih TNBC. Ya. Artinya sejauh mana nih menurut Pak Haji kinerja BTNBC dalam ekosistem? Kalau saya berbicara netral, TNBC belum maksimal. Belum ya? Belum. Kenapa? Belum ada penentuan zona titik, ada zona inti, zona kawasan pelestarian, zona satwa atau ekosistem tumbuhan dan sebagainya. Kemudian juga belum adanya sinergitas antara BTNBC dengan pemerintah daerah. Artinya masih berjalan masing-masing, tidak saling mengedepankan kepentingan bersama, sehingga muncul persepsi dari pemerintah daerah untuk mengembalikan kedaulatan daerah. Nah, saya berpijak kepada sifat karakter manusia, berbeda sempurna. Cuma yang saya kedepankan adalah konsep besok saat DPRD itu menggelar paripurna untuk
untuk meminta kesepakatan bahwa kebijakan evaluasi TPJ ini bahwa dalam pansus fraksi kami tidak akan ikut ambil bagian dalam pembahasan di pansus. Kenapa? Kami pernah menyarankan di dalam rapat pimpinan maupun di dalam badan musyawarah melalui salah satu fraksi kami dan badan musyawarah di rapat pimpinan. Kita hendaknya lebih adil dan bijak kalau kita bersama. Nanti mau difasilitasi oleh eksekutif maupun legislatif, undang ada bupati, ada 50 anggota DPRD, ada dari BPNBC, ada dari Kementerian Lingkungan, atau aktivis lingkungan maupun pengamat lingkungan. Kemudian tidak perlu kita undang juga teman-teman siswa dari Fakultas Kehutanan, kemudian juga ada pengamat politik, ya semua yang penting bila perlu sama atau mungkin eselon 2 kepala SKPD tidak semua. Forum apa gimana? Ya forum diskusi bersama dan menyelesaikan masalah. Mungkin pansus juga kan Sambil juga bakal ahli. menurut Pak Haji bedanya pansus dengan forum itu? Kalau pansus menurut saya berlebihan. Kenapa berlebihan? Masih banyak agenda pansus yang lebih mungkin contoh Waduk Ciwur saat ini belum beres juga. Ya. Di sana ada rakyat kecil juga ada desa yang terisolasi. Saya Kenapa itu nggak dipansuskan ya Pak? Iya. Dan itu menurut pandangan saya itu penting. Kita hanya mengedepankan eko TNBC oleh evaluasi kemudian status dan sebagainya. Saya kurang sependapat. Selain itu menurut pandangan saya sifat karakter manusia pasti tidak sempurna. TNBC juga banyak kelemahan. Kita undang bagaimana proses perizinan ditempuh. Pulau Nungun, Punten, Assalamualaikum kepada Bupati, minta izin kepada Dinas Penanaman Modal. Jangan semena-mena karena mengembalikan kepada payung hukum Permenhub, kemudian PP maupun undang-undang, kemudian menabrak aturan Senat Legal. Ya. Bikin objek wisata Bukit 1000 Bintang tanpa diskusi terlebih dahulu kepada bupati sebagai kepala daerah makhluk kebijakan, kemudian dengan tiba-tiba mempunyai kewenangan membangun, apalagi bersebelahan dengan kebun raya. Ingat, apakah TNBC mempunyai anggaran untuk melebar jalan untuk menuju objek wisata tersebut? Kan tetap aja nanti kan akan berhubungan. Bupati mungkin Noel ke provinsi, ke pusat untuk memperlebar jalan sehingga bus bisa masuk. Itu salah satu contoh. Belum lagi mata air. Mata air yang dikomersilkan tanpa koordinasi, walaupun IUPA itu diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, seyogianya kita bersinergitas. Gimana sih Pak Bupati? Saya punya program seperti ini. Terus ini ada titik mata air, ada 18 titik. Kemudian PDAM sebagai badan usaha milik daerah mengelola baru 11 titik. Apa nih maksudnya? Uangnya belum untuk perizinan kan? Waktu saya menjabat sebagai ketua komisi 2 di satu titik ini untuk perizinan 250 juta. Belum hal yang lain. Nah dibantu oleh TNBC, jangan merasa ini saya. Ya saya bilang TNBC jangan punya pemikiran sebagai penjajah di atas bumi kuningan ini. Itu juga itu bagian dari kelemahannya. Tapi tidak setuju dipansuskan. Kalau untuk pansus saya kira enggak begitu penting. Apalagi sekelas kepala balai, mereka ini setingkat dengan di provinsi atau gubernur. Dia langsung punya atasannya dirjen terus Kementerian Lingkungan Hidup. Kemenhub, Kementerian Kehutanan. Nah kalau merasa egonya saya kepala balai, posisinya seperti ini, dipanggil oleh DPRD di komisi pun harus hadir. Dan saya yakin kepala balai yang sekarang lebih adil dan bijak. Kemarin juga saya pernah kita diskusi, dan saya ngomong, Pak Kepala Balai yang terhormat, coba Anda lebih fleksibel, coba komunikasinya harus satu arah.
jalan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jangan merasa saya hebat, saya punya komitmen dan sebagainya. Tapi kita lebih fleksibel. Makanya saya dalam hal ini saya kurang dapat kalau membawa pansus. Lebih baik diskusi bersama, duduk bersama, kita bicara bersama yang berkepentingan sebagai pemangku kebijakan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif. Nah, perlu lembaga yudikatif undang dari payung hukum, aturan dan sebagainya. Kemudian disepakati bersama. Ayo dah untuk konsep wisata ini, kemudian PPP-nya dikurangi seperti ini, pengelolaannya seperti ini, sehingga bersama-sama. Pada saat ada penanaman hutan yang kemarin terbakar, negosiasi dan sebagainya. Ayo rame-rame aja. Itu sebetulnya dana reboisasi ada nggak sih? Kalau waktu saya jadi ketua komisi 2, saya pernah menanyakan kepada kepala balai, dulu anggaran sampai 20 miliar per tahun. Untuk reboisasi? Enggak, semua. Ada gaji dan lain sebagainya yang ada dari kementerian. Kemudian saya pernah nanya tahun keduanya ada sampai 17. Kemudian info-info yang ini yang A1 itu katanya di angka 13-14 miliar yang saat ini untuk semua anggaran operasional. Jadi kalau misalkan gaji ruang lingkup sana ada 9 miliar, ya sisanya mungkin buat operasional. Ini yang pengetahuan saya pada saat saya menjabat jadi ketua komisi 2. Mungkin yang tahun kemarin 2019 reboisasi itu karena kebakaran mungkin atau gimana? Ada terpantau nggak sih? Ya kalau pandangan saya, karena saya juga persis dengan beliau Pak Yudi langsung di lereng di Ciremai, dan saya juga merasakan dengan di lereng di Ciremai, tapi kita kesulitan air dan baru terjadi kemarin. Ya juga akibat dari masalah teknis manusia itu sendiri. Nah, saya berharap juga NGC bukan hanya untuk mengedepankan objek wisata yang menghasilkan PPP, kemudian juga mempunyai kewenangan misalkan bentuk kamuflase. Ini saya berhasil dan sebagainya. Akui kekurangannya, akui kelemahannya, kemudian mari kita duduk bersama, kita perbaiki. Nah, itu yang disebut evaluasi sungguh, bukan dengan pansus. Oke, Pak Jini, tadi kan menarik juga nih sampai tentang pansus ya, pansus evaluasi Taman Nasional Gunung Ciremai. Di mana Pak di sini dari Gerindra mungkin tidak sependapat dengan pembahasan ini bahwa pansus. Sementara untuk PAN mungkin setuju ya untuk pansus. Mungkin bisa disampaikan alasannya seperti apa? Ya pada dasarnya itu adalah sesuatu yang sangat bagus dan urgent karena melihat situasi dan kondisi yang sudah kurang paham di tingkat lingkungan pemerintahan. Artinya paling evaluasi ini bisa dan nanti kita akan memanggil pihak-pihak terkait, contoh dari akademisi, pelaku usaha pariwisata yang ada di tas NGC, terus akademisi, terus penggiat cinta alam dan yang semuanya, semua yang berhubungan dengan itu nanti kita akan minta masukan. Maka kita sudah tahu, sudah melihat beberapa hal yang menurut kita harus dievaluasi dari NGC di Kabupaten Kuningan. Contoh hari ini di Gunung Ciremai terkait reboisasi, konon katanya ada, tapi dampaknya tidak. Dampaknya tidak. Kenapa saya bisa demikian? Karena aliran sungai dari lereng Gunung Ciremai ujung Kabupaten Kuningan sebelah selatan sampai sebelah utara. Manakala hujan besar itu aliran sungai keruh. Itu biasanya yang terjadi 1-2 jam saja. Saat ini itu bisa sehari 2 hari, yaitu masih berlangsung. Kami evaluasi di sana, kami ngobrol dengan para desa, dengan masyarakat. Ini kenapa bisa terjadi? Ini terjadi akibat tanah hutan yang ada di gunung ini gundul. Tidak ada penanaman kembali. Adapun sehingga pada saat hujan
tanah yang ada di lapisan atas itu terbawa air. Nah, yang kita khawatirkan hari ini ketika hujan terus-terusan menerus, maka akan terjadi banjir bandang. Yang akan rugi siapa? Masyarakat, bukan TNGC. TNGC dia hanya nama wilayah saja. Yang akan berdampak daripada terjadi itu adalah masyarakat sekitar. Seperti itu saja. Memang kita juga mendengar di TNGC ada penanaman pohon dan lain sebagainya. Tetapi untuk pemeliharaannya, apakah itu dilakukan atau tidak, kita juga tidak paham. Karena itu sifatnya stakeholdernya ada di sana. Cuman yang kita lihat adalah hasil dari negosiasi, kalaupun itu ada, mana bukti? Dampaknya Dampak yang terjadi. Tapi kan kata Pak Haji tadi kan membutuhkan waktu yang cukup lama, misalkan 50 tahun atau Ya saya sepakat. Ya, 50 tahun menurut Pak Haji dampak terhadap ekosistem, terhadap O2, udara, oksigen dan lain sebagainya, terhadap manusia itu memang akan terjadi dampak. Kalau pemeliharaannya itu baik, tidak harus 50 tahun. 3 tahun itu tumbuhan sudah sangat bagus. Mana 3 tahun, 3 tahun, 5 tahun, apalagi 50 tahun. Ketika sudah terjadi terbentuk hutan, ya luar biasa lah. Memang saya sepakat gitu. Dan memang ini yang sangat saya khawatirkan. Saya banyak berkomunikasi dengan sahabat-sahabat yang ada di luar Kabupaten Kuningan, di luar Jawa. Bulan kemarin ada banjir bandang di daerah Situbondo, daerah Taman Nasional. Itu habis. Dan kita mendapatkan videonya dan saya tanya itu yang mengelola siapa Taman Nasional, oleh PBCC gimana? Ya seperti itu terjadi. Ada lagi beberapa titik banjir bandang juga. Ya seperti di tempat tersebut tidak hujan, tetapi air mendatang secara tiba-tiba dan itu bercampur dengan. Nah ini yang kecil hari ini di Kabupaten Kuningan 2 minggu yang lalu terjadi di Sayang terjadi. Kita ada videonya. Itu banjir bandang. Ya untung dirinya masih kecil. Itu apa? 2 minggu yang lalu. Saya ada video. Itu terjadi di Kabupaten Kuningan. Yang lebih saya khawatirkan manakala ini curah hujan yang begitu besar, air tidak bisa menyerap dan tertampung, itu yang saya khawatirkan adalah longsoran yang terjadi di lereng Gunung Ciremai. Karena kita tahu berapa ribu hektar tanaman yang terbakar di lereng Gunung Ciremai, bahkan puluhan ribu. Biasanya masyarakat itu sangat peduli ketika ada kebakaran 1-2 jam, 3 jam selesai. Hari ini kita perhatikan, kalau Gunung Ciremai terbakar, sebelum habis semua tindakan kemarin selesai. Apakah itu memang dizalarkan atau itu disengaja atau tidak tahu, saya kurang paham. Tetapi itu adalah contoh yang diakibatkan dari kondisi hari ini yang harus salah satu masuk evaluasi nanti kami di Pansus. Di Pansus ya? Iya, salah satunya. Ya. Kan tadi nih Pak Haji mengatakan justru yang urgent itu Waduk Cilewung misalnya. Kenapa nggak dipansuskan itu? Begini pansus ini bisa terjadi, bisa dilakukan berdasarkan dari usulan 5 anggota dewan yang ada di pemerintah tersebut. Ya. Karena anggota dewan itu mempunyai inisiatif untuk mengajukan pansus. Kalaupun memang itu merasa urgent, mari kita sama-sama, karena itu juga rakyat kita ajukanlah pansus. Karena pansus itu kan hanya beberapa orang. Sekarang pansus evaluasi Taman Nasional Ciremai bersama-sama dengan misalkan Pak Gerindra mengajukan pansus tentang Cilewung. Ayo kita sama-sama. Ini kepentingan rakyat tuh, bukan kepentingan pribadi. Pasti semua akan dukung. Yang berbicara betul. Mungkin rakyat juga kan jadi penasaran juga nih, mungkin bisa menjawab masing-masing ya. Kenapa isu ini dianggap begitu sangat penting gitu ya, ketimbang Cilewung akhirnya kan gitu, atau persoalan-persoalan lain kan ya. Mungkin bisa menjawab juga karena begini, tadi kalau Pak Haji mengatakan 1/5 itu kan bisa mengajukan, kenapa nggak ada inisiatif waktu itu gitu, ketika ramai-ramai gitu kan. Itu mungkin bisa dijawab atau dari Gerindra juga kenapa nggak mengusulkan gitu kan, seperti itu. Bisa mungkin Pak Haji dulu nih Pak.
kira tadi sudah disampaikan sifat urgent ya. Bagi saya kan dari GC terus tahun atau evaluasi dari GC harus kasus apa kasus ini kan menjerat anggaran. Oh, ada anggarannya? Ada anggaran. Nah, yang kita sampaikan ini kan lebih baik duduk bersama kan lebih ekonomis. Ngopi bareng apa sih yang bisa kopi? Memang pansus anggarannya berapa? Ya maka ditanyakan keseluruhan dewan. MM-an atau ratusan gitu? Tidak, hadirin biasa. Kayak kami Ilyas. Tadi musrikan maksudnya? Kalau ada hal yang lebih berbicara pada kepentingan rakyat, Iya. dengan seremoni kan kita Iya. isolasi tapi belum terelokasi. Disebut ruslah dan hidup keluar. Kemarin ada beberapa dari warga masyarakat perwakilan menyampaikan aspirasi ke DPRD. Saya belum ada kali juga ada kegiatan sehingga bisa tidak sepenuhnya. Nah, ada ini dikasih lagi kalian C laku kemarin deh, kemudian ada kasus yang lain. Nah, menurut pandangan saya yang lebih berurusan dengan kesejahteraan rakyat itu yang lebih utamakan. Kami berpandangan fraksi kami ini bukan berbicara tentang hal lain yang sifatnya sosial. Kalau kita berbicara dari DC, panggil dari DC-nya nanti Pak Wali, tolong perbaiki, tolong dievaluasi kembali, kinerjanya ditingkatkan, koordinasinya dengan kami, pemerintah daerah harus sinergis. Kalau enggak, nanti kamu berurusan dengan kami, rakyat kabupaten itu. Selesai. Takut orang-orangnya. Berapa sih jumlah orang-orang di DC? Ya, saya kira seperti itu sederhana. Ya. Oke, boleh satu. Pak, Kalau kami segala sesuatu di dalam pemerintahan itu tidak menganggap sesekadar simbol itu. Semuanya harus ada dasar hukum dan terjadi. Kalau kita hanya memanggil, kemarin pun kita sudah memanggil DPC, melalui komisi, kita diskusi, kita ngobrol, kita menanyakan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi kan itu hanya menjadikan satu rekomendasi komisi saja, tidak menjadikan rekomendasi DPRD secara keseluruhan. Kalau pansus itu nanti dia akan keluar rekomendasi apa sih hasil dari yang dilakukan oleh pansus, sehingga dari kajian-kajian itu setelah kita memanggil RGC, kita bertemu dengan akademisi, kita ketemu dengan para pegiat lingkungan, kita ketemu dengan pelaku usaha yang ada di RGC, ketemu dengan masyarakat. Apa sih pokok permasalahannya di situ? Itulah yang akan kita kaji. Jadi ini sebetulnya pansus untuk perbaikan. Adapun hal masalah biaya dan sebagainya, pemerintah itu menganggarkan. Tidak hanya saya selaku dari Partai Amanat Nasional, di seluruh Indonesia anggaran yang dipersiapkan untuk dewan itu ada. Dan pansus yang satu dan pansus yang lainnya pasti ada. Tidak hanya pansus ini saja, semuanya akan terlaksanakan. Jadi gini, Pak Dede, ya. saya kan belum menyampaikan closing statement. Negara kita kan demokrasi. Jadi hal lain terkait antara beberapa fraksi yang setuju, namun yang wajar ini bagian dinamika politik. Dan mungkin dari pandangan sisi politik masing-masing kan berhak memandang. Maka silakan ditelaah. Tapi bagi kami, fraksi kami dengan segala hormat mungkin kami tidak ikut dalam pembahasan atau memutus putusan anggota fraksi kami di dalam pansus. Dan ini bagian dari konsistensi dan komitmen kami fraksi Gerindra kami dalam mengedepankan pendapat. Jadi kami berpedoman apa yang kami sampaikan ini untuk pandangan kami baik sehingga kami tetap konsisten dan konsekuen. Hanya satu-satunya fraksi Gerindra bilang yang tidak ikut dalam pembahasan pansus evaluasi dan Kebetulannya besok ya.
ada closing statement lah. Terima kasih Pak Ketua Gerindra, Pak Deden. Saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua Partai Amanat Nasional mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, pemerintah daerah, pecinta pegiat alam dan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai. Mari kita sama-sama menjaga gunung ini agar tetap lestari. Gunung ini dijadikan sebagai bahan objek untuk mendapatkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Kita harus ingat kepada anak cucu karena kita lihat kondisi alam kali ini. Kita jaga Gunung Ciremai agar tetap lestari, tetap menjadi gunung kecintaan, dan Gunung Ciremai yang kita cintai ini tetap terjaga lestari. Terima kasih. Itu mungkin pemirsa untuk diskusi yang spesial ini, diskusi yang kita selenggarakan di rumah makan Istana Cibulan. Terima kasih atas atensinya. Kita lanjut di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman dong. Ah, Ya salam.